Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau membahas alur cerita dari film yang berjudul Stepmom. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang anak yang mencintai ibu tirinya. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Dan langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama John yang ada di sebuah taman. Karena terbawa suasana ada seorang wanita yang datang mendekatinya, mereka pun saling memadu kasih dan ternyata semua itu hanyalah khayalan dari John. Kemudian film pun dimulai. Di suatu kantor terlihat pemilik perusahaan bernama Hanzo yang lagi mencari suatu berkas. Hanzo sendiri adalah ayah dari John. Karena berkas itu tidak ada di mejanya, Hanzo memanggil pegawai yang bernama Damos. Hanzo sedikit memarahi Damos karena berkas yang dia cari tidak ada dan menyuruh Damos untuk menanyakan hal itu kepada sekretarisnya. Damos lalu menelpon sekretaris dari Hanzo, tapi ternyata sekretarisnya malah lagi enak-enak dengan pacarnya. Wah, sekretaris bukannya kerja malah enak-enak. Scene berganti kepada seorang wanita yang tampaknya lagi kesal. Wanita itu bernama Jian. Kekesalan Jian sendiri dikarenakan dia tidak mendapatkan promosi di kantornya. Di saat Jian lagi sendirian, dia didatangi oleh manajer bernama Choi. Choi ini bukannya menenangkan, malah mencari kesempatan untuk memegang bumper Jian. Jian yang memang tidak suka dengan tindakan Choi, langsung menendang buyung-buyung manajernya itu. Karena kekesalan Jian, dia pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu. Di lain sisi terlihat John yang lagi ada di rumah. Dia sedang bersama seniornya yang bernama Young. John yang memang menyukai wanita yang lebih tua darinya terlihat sangat terpesona dengan seniornya itu. Young yang merasa risih dengan tatapan John karena selalu menuju ke gunung aktifnya, dia pun pergi meninggalkan John. John yang ingin mengejar Young pun harus terhenti karena kedatangan pacarnya. Pacar John sendiri bernama Karin. Karena si pacar John ini ahli melihat ada sesuatu hadiah di celana John, akhirnya dia sedikit menggodanya ya. Semua itu dikarenakan tadi John terlalu fokus dengan gunung kemar milik Young. Jadi buyung-buyungnya bangun deh. Karena hal itu, John yang sedikit malu dengan pacarnya pun pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Jian yang datang ke sebuah kafe. Bersamaan dengan itu, John pun mendatangi kafe yang sama dan disinilah awal pertemuan mereka. Jian yang emang lagi ada masalah dalam pekerjaannya pun mencoba menyendiri sambil meminum beras kencur di sana. Sedangkan John bertemu dengan temannya si penjaga kafe tersebut yang bernama Dong. John menceritakan apa yang baru saja terjadi, curhatlah ya ceritanya. Kemudian terlihat Jian yang ada di toilet, entah sengaja atau gimana, secara bersamaan John juga pergi ke toilet. Melihat Jian yang cantik, John pun menjadi terpesona guys. Karena mereka lagi sama-sama oleng, John kemudian mulai menggerakkan ilmu ajian yang dia miliki. Tak lama dilanjut oleh mereka yang pergi ke sebuah hotel dan terjadilah penggencotan di situ. Esok paginya John terbangun tapi dia sudah tidak mendapati Jian bersamanya lagi. Ternyata Jian ini sudah pergi. Dia terlihat sangat semangat karena akan melamar pekerjaan untuk menjadi sekretaris di kantor Hanzo. Sesampainya Jian di kantor Hanzo, dia langsung disambut dengan senyuman hangat dari Hanzo guys. Maklum ya kalau ngelihat yang bening dikit deh. Kembali kepada John yang lagi ada di sebuah kafe temannya. Gak tahu kenapa nih guys, John ini terlihat sangat murung. Tak selang beberapa lama dia pun dihampiri oleh pacarnya dan berbisik kepada John bahwa ia ingin memberikan bahan segitiga miliknya. Wah, bisa ditebak dong ada yang mau apa sih pacarnya ini? Bukannya mengiyakan isyarat sang pacar, John malah meninggalkannya. Tapi si pacarnya ini tetap aja guys ngejarin John terus karena jatahnya belum terpenuhi. Dan meninggalkan bahan segitiga miliknya di atas meja. Alhasil bahan segitiga milik Karin pun jadi bahan eksploitasi di sana. John yang terus terbayang-bayang akan goyangan Jian pun seakan-akan membuat hidupnya merasa kurang.
Kurang berarti apa kurang enak-enaknya nih ya kira-kira? Next, di situ John melihat ayahnya yang sedang minum Amir sendirian. Lalu John hanya menyapa ayahnya dan dia langsung pergi. Keesokan harinya saat dia di kantor, Hanzo yang sudah lama menduda mencoba mendekati sekretaris barunya itu. Lalu ada sebuah momen yang membuat buyung Hanzo sangat berdebar-debar nih guys. Dimana momen itu saat dia menabrak Jian. Di situ Jian memberikan sebuah pemandangan bumper miliknya. Dan hari itu pun ditutup dengan perhatian Jian kepada Hanzo. Scene berganti di saat Jian lagi melamun sendirian di kamarnya. Dia pun masih memikirkan enak-enak bersama John. Kembali ke Hanzo yang emang tertarik kepada Jian, dia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya guys. Dan Jian yang memang sudah lelah sendirian, ia pun menerima perasaan dari Hanzo dan bersedia untuk tinggal bersamanya. Hanzo yang sangat bahagia di hari itu langsung menemui anaknya dan ngobrolin tentang niatnya yang akan menikah lagi. Sebenarnya John sedikit menolaknya, namun Hanzo mengeluarkan jurus sejuta umat, yaitu memberi uang kepada anaknya untuk dapat menerima ibu barunya. Oh, ceritanya nyodok nih. Ya, karena ada uang, jadi John pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Scene berganti saat Hanzo mengenalkan anaknya kepada ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya adalah wanita yang pernah enak-enak dengan John dulu. Jian pun berpura-pura tidak mengenal John, namun John yang menyadari bahwa ibu tirinya adalah seseorang yang selalu ada di pikirannya, ia pun bersifat dingin kepada ibu tirinya. Di keesokan harinya saat Hanzo sudah berangkat kerja, Jian mendatangi kamar anak tirinya itu. John yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Jian sekarang sudah menjadi ibu tirinya, menjadi sangat murung karena wanita yang ia cintai sudah menjadi milik ayahnya. Ya kasihan sih, ya tapi gimana lagi. Di kemurungan John, Karin pun mencoba menghibur pacarnya itu dengan cara menari tanpa menggunakan busana. Namun semua itu hanya sia-sia. John malah pergi meninggalkan Karin. John yang emang benar-benar patah hati kepada ibu tirinya pun pergi ke kafe dan menceritakan semuanya kepada Dong temannya. Setelah pulang ke rumah, tanpa sengaja dia melihat adegan ranjang antara ayah dan ibu tirinya yang lagi bercocok tanam. John yang mencintai ibu tirinya pun sangat kesal nih guys ceritanya. Paginya seperti biasa Jian terlihat sedang menyiapkan sarapan. Namun entah mengapa kali ini John tidak mau untuk sarapan bersama. Ya mungkin karena dia masih sangat kesal ya. Bukan yang mengiyakan ajakan ayahnya untuk sarapan, dia malah memilih untuk pergi. Jian hanya bisa melihat John pergi dengan perasaan yang tidak enak. Ketika John sedang menyendiri, dia membayangkan kalau dirinya lagi bercemburu mesra dengan Jian. Tapi lamunannya itu harus berakhir karena dia dikejutkan oleh Yong yang datang. Yong lalu menanyakan kepada John apa yang sedang dipikirkannya, yang kemudian Yong pergi meninggalkan John. Tak selang beberapa lama pacar John datang menghampirinya. Karin yang terlihat gembira ketika bertemu John, namun tidak dengan John yang lagi patah hati tingkat dewa. Dia malah pergi meninggalkan Karin. Scene berganti pada John yang sedang ada di kafe. Dia teringat dengan masa-masa pertama kalinya saat bertemu dengan Jian. Tiba-tiba Karin menyusul. Nah, di situ mereka ngobrol-ngobrol. Karin pun menanyakan kepada John tentang bagaimana hubungan mereka. Tapi lagi-lagi John mengabaikan Karin. Lalu John pulang ke rumahnya. Di situ ia bertemu dengan si ibu tiri. Jian pun ngomong kalau John tidak boleh bersikap seperti itu. Jian juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang pada John, tapi apalah daya, dia kini sudah menjadi ibu tirinya. Tak selang beberapa lama, akhirnya John mengajak Karin ke rumahnya. Dia melakukan itu karena untuk balas dendam kepada Jian. Dengan sengaja, John mengajak Karin melakukan penanaman benih di rumahnya, yang pastinya hal itu diketahui oleh Jian. Di sini sebenarnya Jian cemburu guys, tapi ya gimana lagi ya.
Scene berganti yang melihatkan ayah John hendak pergi keluar kota karena suatu pekerjaan, dan tentunya menyisakan John dan Jian di rumah itu. John yang merasa bosan di rumah, ia pun memilih pergi ke kafe. Namun sesampainya di kafe, dia langsung kena marah dari Dong temannya. Karena telah memutuskan Karin, John juga diberi pelajaran oleh Dong. Ketika John tertidur, ia dihampiri oleh Jian yang mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi John. Ternyata itu semua hanya mimpi, guys. Dan ketika John tersadar, ia langsung bergegas pulang ke rumah menemui Jian. Tak menunggu lama, John langsung menyusul ke Jian dan terjadilah penggerebekan di sana. Hal itu mereka lakukan hampir setiap hari karena memang si ayah yang masih di luar kota. Hingga suatu ketika Hanso terpikirkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh istri dan anaknya di rumah. Karena mengganggu pikirannya, Hanso pun memilih untuk pulang, dan ketika sampai di rumah, ia mendengar ada desah-desahan dari dalam kamar. Ketika Hanso mengeceknya, benar saja ternyata istrinya lagi dienakin oleh anaknya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Jian yang kini lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa Hanso dan juga John. Dan film pun rampung. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.